بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada Mufrad yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah taala. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab ke-19. Setelah sebelumnya kita mempelajari bab ke-18, yaitu bab tentang mendakwai seorang ibu yang Nasrani atau orang tua yang kafir, dan kita mencapai sebuah kesimpulan bahwasanya di antara bentuk berbakti kepada orang tua itu adalah dengan cara menasihati mereka. Justru ketika kedua orang tua bersalah, kemudian seorang anak diam tidak menasihatinya, malah justru ini masuk ke dalam perbuatan durhaka. Akan tetapi ketika seorang anak menasihati kedua orang tuanya, maka ini masuk ke dalam bentuk bakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya dengan nasihat tersebut dia akan marah, dan dia akan berusaha, dia akan mencaci dan lain sebagainya, mengolokkan dan lain sebagainya, maka itu sama sekali tidak memberikan keburukan pada anak tersebut. Sebab apa? Sebab sebagai dalil bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tetap mendakwai bapaknya yang kafir, meskipun konsekuensi yang akan didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam itu adalah raja. Kemudian para jemaah, kita masuk ke bab ke-19. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu birrul walidain Babu birrul walidain ba'da mautihima. Hadis khamsa wa sarsun. Hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Abdurrahman bin Qasim qala akhbarani Usayd bin Ali bin Ubayd an abihi annahu sami'a Aba Usayd yuhaddithu qauman qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min al-birri abawayn shay'un ba'da mautihima abaruhuma qala na'am khisalun arba'un ad-du'a'u lahumma wa istighfaru lahumma wa inqalu 'indahum ahadihima wa inqalu ahdihima wa iqra'u sadiqihima wa silatul rahim allati la rahima laka illa min qablihima illa min kibalihima. Mu'allif mengatakan baru birrul walidain ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat.
Dari sini para jemaah menunjukkan kepada kita bahwasanya bakti kepada orang tua itu tidaklah terbatas ketika keduanya hidup saja. Namun bakti kepada orang tua itu terus berlanjut meskipun keduanya telah wafat. Oleh karenanya membuat bakti berbakti kepada orang tua setelah keduanya wafat. Dan disuruh para jemaah berbakti yang sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh orang tua, yaitu ketika keduanya wafat. Adapun masih hidup, maka itu akan bermanfaat untuk sekarang. Nah, ketika wafat, maka ini akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena seorang yang telah wafat, dia membutuhkan tambahan-tambahan amal untuk meringankan beban dia di alam kubur. Dan tambahan-tambahan amal itu hanya bisa dilakukan oleh anak dia sendiri. Hanya bisa dilakukan oleh anak dia sendiri. Karena amal-amal dia telah terputus semuanya. Dan dari sini para jemaah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang anak itu bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya wafat. Atau dengan kata lain, orang yang telah wafat itu masih bisa diberi manfaat atau aliran pahala oleh anak tersebut. Kalau ditanya dulu, bukankah dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang telah diusahakan dia. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seorang itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan, melainkan illa ma sa'a, kecuali dengan apa-apa yang telah dia usahakan. Nah, betul, seseorang itu hanya mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia usahakan. Bukankah anak bagian dari usaha orang tua? Bukankah anak bagian dari usaha orang tua? Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna atyaba, apa kata beliau itu? Sesungguhnya Inna atyaba ma'akaltum mintasbikum, sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian makan mintasbikum itu berasal dari jerih payah kalian. Wasinya auladakum mintasbikum, dan sesungguhnya anak kalian itu adalah bagian dari jerih payah kalian. Sehingga para jemaah, semua yang dilakukan oleh anak, baik berupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka itu semua akan mengalir kepada kedua orang tuanya di alam kubur. Kenapa? Karena anak bagian dari usaha orang tua. Dan Allah berfirman, seseorang wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidaklah mendapatkan suatu balasan kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Apa usaha dia? Apa hasil usaha dia? Anak tersebut. Karena Nabi mengatakan apa tadi? Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Maka dengan demikian para jemaah, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak ini bermanfaat untuk kita ketika kita telah wafat. Nah, barakallahu fiikum para jemaah, di sana ada sebuah permasalahan terkait dengan masalah ini. Adapun kalau anak memberikan manfaat kepada kedua orang tua, maka ini para ulama setuju, sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, karena hadisnya sudah sahih, di mana
Rasul mengatakan tidak makan insanu in qata'ahu amalan illa mutsalah. Apabila seseorang itu wafat, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah amalia. Yang kedua sedekahun jariyah. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah doa al-waladu yad'ulah. Seorang anak yang mendoakan dia makhluk. Tapi kemudian di sana ada pertanyaan, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain yang ingin memberikan pahala kepada si mayit? Apakah pahala tersebut sampai atau tidak? Nah, saya bacakan tentang di sini tentang firman Allah tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, wa hadhihi ayatul karimah, ayat yang mulia ini istanbata Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengambil kesimpulan hukum wa manittaba'ahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapat beliau. Ini pendapat beliau, annal qira'ata, bahwasanya bacaan Al-Qur'an la yasilu ihda'a thawabiha minal mauta, tidak sampai pahalanya apabila dihadiahkan kepada si mayit. Kenapa? Li'annahu laisa min amalin wa la kasbihi, karena bacaan tersebut bukan bagian dari amalnya dan bukan pula bagian dari usahanya. Ini madhab Syafi'i. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan apabila kita ini beramal atas nama orang lain, meskipun dia bukan orang tua kita, maka Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan bisa sampai. Justru yang mengatakan tidak bermanfaat siapa? Imam Syafi'i. Maka orang yang berpendapat ini seharusnya mengatakan tidak sampai, karena Ibnu Katsir rahimahullah itu beliau bermadzhab Syafi'i. Makanya kemudian di kitab Ibnu Katsir itu Abdul Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, karena dia bermadzhab Syafi'i. Nah, dalam ini beliau kemudian imamnya beliau, ayat ini kata Ibnu Katsir dipakai oleh Imam Syafi'i dan ulama yang sejalan dengan beliau sebagai dalil bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal kalau yang membaca orang lain. Tapi kalau membaca anaknya sampai, karena sudah sanksinya bahwasanya anak bisa bermanfaat bagi orang tua. Tapi kalau dia membaca orang lain maka tidak sampai. Baik, ini adalah istilah ulama. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya hal itu sampai orang lain bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang sudah meninggal meskipun bukan orang tuanya sendiri. Contoh, ketika dalam sholat membaca tahiyatul ilah, dengan itu mendoakan orang lain dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan terlimpah atas kami, atas kita, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh mencakup baik yang hidup maupun yang wafat. Ini menunjukkan bahwa orang lain bisa bermanfaat bagi orang lain yang sudah wafat meskipun dia bukan termasuk orang tuanya. Dan demikian juga Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan di kitab tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan
seperti ini. Mana ini ya? Wala safiya mayu ala kulli bisani tidak kata beliau, sebagian ulama menjadikan An-Najm ini sebagai dalil bahwasannya tidak sampai pahala kepada orang yang sudah wafat, orang lain yang sudah wafat. Kemudian kata Sa'di, walaysa fiha ma yadullu ala annahu la yantafi'u bi sa'il ghairi ila ahlan dzalika al-ghairu. Bukan ini. Qala As-Sa'di mengatakan, wa qad istadalla bi qouli ta'ala wa anna al-insana ila ma sa'a. Dan sungguh sebagian orang telah berdalil dengan firman Allah bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan dengan apa yang dia usahanya. Majal anna qurba la yufidu ihda'a al-ahya'i wal amwat. Bahwasanya kerabat tidak bisa memberikan faedah atau manfaat untuk orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan seseorang hanya dapat dari hasil usahanya. Tapi kata Syekh, wa fi hadza istidlal nadhar. Tapi pendalilan ini perlu diteliti ulang. Fa inna ayata innama tadullu ala annahu laysa lil-insani illa ma sha'a bi nafsihi. Karena ayat ini hanya menunjukkan bahwasanya seseorang itu hanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia usahakan, hanya menunjukkan ini. Wa hadza haqqun la ilaha illa, dan itu tidak ada perselisihan. Orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ini tidak ada perselisihan. Tapi kata Syekh, walaysa fiha ma yadullu ala annahu la yantafi'u bi sa'i ghairihi. Tapi ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ayat ini hanya menunjukkan bahwasanya orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya orang lain tidak bisa memberi manfaat. Sama sekali tidak menunjukkan itu. Kemudian saya memberikan perumpamaan. Semisal orang yang punya harta, orang ini hanya mendapatkan harta sesuai dengan hasil usahanya. Tapi bukan berarti orang ini tidak bisa menerima harta dari orang lain. Seperti itu. Maka kemudian dikatakan di sini bahwasanya para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, annal qurba yajuzu ihda'uha ilal ghairi wa yasilu thawabuha ilaihi. Bahwasanya kerabat itu boleh memberikan hadiah kepada orang lain, boleh menghadiahkan kepada orang lain dan pahalanya sampai. Wa huwa madhabu Ahmad wa Abu Hanifah wa ba'du ashabi Syafi'i wa jumhur salaf. Dan ini madhabnya Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i dan jumhur salaf. Pendapat yang kedua, bahwasanya pahala tersebut tidak sampai. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, ini terkait tentang apa tadi? Sampainya pahala kepada orang yang wafat. Jadi memang ada khilaf di sini. Kemudian
Beliau membawakan dalil bahwasanya seorang anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tuanya setelah wafat. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghazir, dia berkata, telah mengabarkan aku Asid atau Usaid Ibn Ali bin Ubay an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithu qauma qala, bahwasanya dia mendengar Abu Usaid menceritakan suatu kaum. Kemudian Abu Usaid ini bercerita, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, tiba-tiba seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abuwayya syai'un, apakah masih ada sesuatu kebaikan untuk kedua orang tuaku ba'da mautiha, setelah keduanya wafat, abarruhuma, yang aku bisa lakukan, yang aku dengan kebaikan itu bisa aku gunakan untuk berbakti kepada keduanya. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, ada. Khisalun arba', ada 4 hal. Yang pertama, seorang anak bisa melakukan ad-du'a lahuma, mendoakan kedua orang tuanya. Ini jelas sesuai dalil tadi. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Tentang istighfar ini nanti ada hadis berikutnya. Tentang keutamaan istighfarnya anak kepada orang tua itu ada hadis berikutnya nanti. Kemudian wa infadu ahdihima, yaitu menunaikan janji kedua orang tuanya. Barangkali orang tuanya wafat, ada janji yang belum ditepati, atau ada janji yang belum dipenuhi, atau ada hutang yang belum dipenuhi, maka ini seorang anak bisa mengambil alih dalam rangka bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, istighfar ini berarti masuk ke bagian doa. Istighfar ini berarti masuk ke dalam bagian doa. Jadi dihitung 1 ini. 1, 2, yang ketiga, wa ikramu sodiqihima, memuliakan teman kedua orang tuanya. Jadi barangkali dahulu kedua orang tuanya masih hidup, punya teman-teman baik. Nah, ketika kedua orang tuanya wafat, maka teman-teman ini tetap harus dimuliakan oleh anaknya. Dan ini merupakan bentuk bakti anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, silaturrahim allati rahimalaka illa min kibalihima, yaitu menyambung silaturrahim yang mana la rahimalaka, yang mana sebelumnya engkau enggak pernah menyambungnya kecuali oleh kedua orang tuamu. Maka ketika kedua orang tuanya wafat, maka dia menyambung silaturahim dengan siapa? Dengan kerabat, dengan saudara-saudara yang di desa. Anak ini harus mengunjungi mereka untuk menyambung silaturahim agar hubungan bersaudara itu tidak putus seiring dengan wafatnya kedua orang tuanya. Karena kadang-kala seorang anak itu dia tidak menyambung silaturahim, sehingga apa yang terjadi? Tidak kenal dengan saudara-saudara yang ada, sehingga putus tali persaudaraan. Inilah 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah wafat. Dan hadis ini para jamaah itu dhaif. Hadis ini dhaif. Loh, riwayat Bukhari kok dhaif Ustaz? Iya. Di Adabul Mufrad ini Imam Bukhari tidak hanya memasukkan hadis sahih, tapi hadis dhaif juga dimasukkan sama Imam Bukhari. Meskipun hadis ini riwayat Bukhari. Ingat ya jamaah, kalau ada hadis riwayat Bukhari itu belum tentu sahih, kecuali ada keterangan seperti ini.
riwayat Bukhari dalam sahihnya, maka ini pasti sahih. Tapi kalau ada cuman ucapan riwayat Bukhari, maka ini belum tentu sahih. Bisa jadi itu adalah dhaif. Ini contoh hadis dhaif dalam Adabul Mufrad. Kalau jenengan tanya, loh kenapa kok ada hadis dhaifnya? Iya, karena ketika Imam Bukhari membuat Adabul Mufrad, beliau sama sekali tidak mempersyaratkan sahih sebagaimana beliau mempersyaratkan sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu beliau memberi syarat, yang masuk di sini punya syarat hadisnya ini begini. Tapi ketika beliau buat Adabul Mufrad, beliau tidak pakai syarat tersebut, sehingga intinya yang berkenaan dengan akhlak meskipun dhaif dimasukkan sama beliau. Tapi para jamaah, meskipun hadisnya dhaif, tapi yang dikatakan di sini benar. Yang dikatakan di sini benar dan didukung oleh hadis sahih. Misal mendoakan, istighfar, menepati memenuhi hutang, memenuhi janji, memuliakan teman-teman, menyambung silaturahim, itu sesuai dengan hadis sahih. Misal Rasul mengatakan, man arada an yub'atsalahu fi rizqi wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ditambah umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, menyambung rahimnya. Siapa rahim anak tersebut? Orang tuanya. Orang tuanya. Ketika orang tuanya wafat, maka siapa yang harus dia sambung rahimnya? Kerabat-kerabat orang tuanya. Pamannya dia yang ada hubungan rahim, bibiknya dia yang ada hubungan rahim, kakeknya dia yang ada hubungan rahim, dan kerabat-kerabat dia yang terdekat kemudian terjauh yang ada hubungan rahim. Meskipun hadis ini dhaif, maka dia maknanya tetap sahih. Kemudian fiqhul hadis, Ustaz, wahidan ka wahidan, satu-satu. Fiqhul hadis, awalan fihi al-hasu 'ala al-du'a'i bil rahmati wal maghfirati lil walidain. Baik. Faedah yang pertama pada hadis ini terdapat al-hasu. Al-hasu itu anjuran, semangat. Semangat untuk apa? Ala du'a'i bir rahmah, untuk mendoakan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan, lil walidain, untuk kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita perjuangkan itu tidak bermanfaat. Mobil dan sebagainya tidak bermanfaat. Orang yang sudah meninggal dia hanya butuh satu, ampunan, itu aja. Mengingat dosanya banyak, dia hanya butuh ampunan dan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun seseorang itu dosanya banyak, tapi kalau Allah merahmati dia, Allah bisa saja mengampuni dosa dia tanpa disiksa. Seperti itu. Makanya doa seorang anak itu dalam surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Al-Isra, dan katakanlah Muhammad, ya Allah, rahmatilah keduanya, yakni kedua orang tuaku itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah merawat aku di masa kecil. Dimintakan rahmat, Allah suruh mintakan rahmat. Meskipun ayat ini tidak berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan ayat ini tidak berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kafir. Meskipun ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Karena sebagian ulama juga mengatakan ayat ini itu dihapus, dimansuh dengan ayat tentang larangan mendoakan orang musyrik yang sudah wafat. Tapi ayat ini bisa berlaku bagi kita yang muslim, yang orang tua masih muslim, dimintakan rahmat. Dan pertanyaannya para jamaah, sering saya katakan, berapa banyak anak tersebut memintakan rahmat? Sebanyak-banyaknya, tidak terbatas sholat 5 waktu. Kenapa kok harus banyak-banyaknya? Karena kita nggak tahu orang tua kita ini disiksa atau tidak.
Kita nggak tahu. Maka kita mengambil kemungkinan terburuk. Kita mintakan rahmat. Kalau seandainya tidak disiksa, maka doa tadi akan menaikkan derajat. Kalau seandainya dia disiksa, maka doa tadi akan meringankan siksanya. Paham sampai sini? Dan siksa ini terus berkelanjutan dan tidak berhenti, tiap detik terus. Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghapus dosa si mayit. Ketika dosanya sudah habis, maka berhenti siksanya. Ketika dosanya belum habis, maka akan berlanjut di padang mahsyar. Ketika di mahsyar belum habis, maka berlanjut ketika hisab. Ketika dosanya belum habis, terus berlanjut sampai ke neraka. Jadi semua fase-fase itu bagian dari penghapusan dosa. Nah, ketika doa tersebut dipanjatkan oleh anak tersebut, maka siksa itu berhenti. Siksanya berhenti. Ketika selesai maka disiksa lagi. Ini manfaatnya doa. Makanya keliru kalau kita hanya mendoakan orang tua itu 5 kali sehari sesuai dengan jumlah sholat. Loh, orang tua kita yang sudah wafat ini, kita butuh doa itu nggak cuma 5, kalau bisa banyak pol. Kalau bisa banyak. Makanya kasihan orang-orang yang cuma didoakan 40 hari sekali. Itu kasihan. Karena tiap hari dia butuh doa. Tiap hari dia butuh doa, kok hanya didoakan 40 hari sekali, didoakan 1000 hari sekali, itu kasihan. Tapi orang yang sudah paham sunnah kayak kita, alhamdulillah, kita paham keutamaan doa, pentingnya doa kepada kedua orang tua. Mereka butuh tiap hari, mereka butuh tiap waktu. Jadi kita doakan tiap waktu. Kalau bisa dijadikan wirid, apakah boleh? Boleh. Doa itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat waktu, mutlak tidak terikat waktu. Artinya kapanpun bisa mendoakan dan tidak terikat bilangan. Seberapa banyak pun kita bisa mendoakan. Saya punya cerita jamaah yang di Madura itu. Sebelum saya umroh, itu dia datang, dia tanya, Ustaz, saya mau umroh. Saya mau tanya, Ustaz, orangnya udah tua juga, mana yang saya dulukan? Saya umroh kepada saya umroh dengan istri saya atau saya umroh dengan ibu saya? Saya bilang, jenengan umroh dengan ibu jenengan. Jawaban saya simpel. Kenapa? Yang pertama, ibu itu didahulukan dalam hal berbakti. Terus yang kedua, jenengan tidak tahu kapan ibu panjenengan akan wafat. Dan bisa jadi ini umroh terakhirnya dia. Udah, setelah itu saya berangkat umroh. Saya bilang umroh, ketemu lagi sama beliau. Beliau bilang, Ustaz, habis saya tanya itu 4 hari kemudian ibunya wafat. Jadi gak sempat umroh. 4 hari kemudian ibunya wafat. Artinya apa? Saya bilang ke beliau sebelumnya, mumpung ibu panjenengan masih hidup, manfaatkan semaksimal mungkin buat dia bahagia dan seterusnya. Karena jenengan tidak tahu kapan ibu panjenengan akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan betul, setelah tanya itu 4 hari kemudian wafat. Dan ini menunjukkan apa? Pentingnya masalah ini. Pentingnya doa masalah ini. Maka dikatakan pakai al-hath. Al-hath itu semangat para jemaah. Al-hath itu artinya semangat. Artinya apa? Jenengan harus semangat mendoakan kedua orang tua dengan rahmat dan ampunan. Karena mereka butuh itu. Mereka sangat butuh itu. Nah, kemudian yang kedua, Sanian al-hasu ala infa'il ahdi alladhi kana baina walidayhi wa shakhsin akhar wa tawfiyan qabla injazihi. Yang kedua, al-hasu ala ifa'il ahdi, bersemangat untuk memenuhi hutang, bersemangat untuk menunaikan janji alladzi kana baina walidayhi wa syakhsin akhar, yang terjadi
antara kedua orang tuanya dan orang lain. Wa tuwfiya qabla injazihi, sedangkan kedua orang tua tersebut wafat duluan sebelum janji tersebut dipenuhi atau ditunaikan. Janji ini termasuk hutang. Ya, karena hutang ini termasuk bagian dari akad perjanjian yang harus ditunaikan. Kenapa kok harus ditunaikan? Karena ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya seseorang, bahkan orang yang mati syahid itu tidak bisa masuk surga selama ada hutang. Selama ada hutang. Makanya ketika orang wafat itu ahli waris kan mesti bilang, apabila ada hutang atau segala sesuatu yang berkaitan dengan si mayit, silakan menghubungi ahli warisnya. Karena ahli waris nanti yang akan melanjutkannya, yang akan memenuhi hutangnya, yang akan memenuhi perjanjian tersebut. Itu ahli waris. Kenapa kok orang punya hutang nggak bisa masuk surga dulu, Pak? Iya, karena berkaitan dengan hak manusia, bukan berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia. Dan ini harus diselesaikan. Tapi nggak bisa selesai. Kenapa? Karena dia sudah wafat. Maka diselesaikannya di mana? Di akhirat. Di akhirat, begitu. Maka untuk apa? Untuk mempercepat masalah ini agar cepat selesai, maka ahli warisnya yang mengambil alih. Nah, kemudian yang ketiga, min tamamil birri wa silatil ikrami wal infaqi 'alal asdiqai walidaini wa ashabihima. min tamamil birri, di antara bentuk kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Yang pertama as-silatul ikram, memuliakan teman-temannya tersebut, wal infaq ala asdiqail walidain, dan infak mengeluarkan harta untuk teman-teman kedua orang tuanya, washabihima, dan kerabatnya atau saudaranya. Ini merupakan di antara bentuk apa? Kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan keutamaan ini diraih oleh seorang anak karena sebab orang tuanya. Dan Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang ingin menyambung kedua orang tuanya di kuburannya, maka hendaklah dia menyambung ikhwana abihi ba'dahu, saudara-saudara bapaknya atau teman-teman bapaknya sepeninggal bapaknya. Maksudnya ketika bapaknya wafat. Ini adalah bentuk ketiga seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang keempat, Rabi'an ini fadlu silatul arhami wa anna al-insana la yastahiqu hadzal fadlu illa bisababil walidain. pada hadis ini ada keutamaan silatul arham. Kalau mengunjungi teman termasuk silaturahim bukan? Kalau mengunjungi teman termasuk silaturahim atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Betul. Ya, kalau mengunjungi teman itu bukan silaturahim, tapi ziarah, mengunjungi. Tapi kalau silaturahim itu kepada orang-orang yang punya ikatan rahim dengan kita atau dengan orang tua kita. Wa annal insana, dan seseorang la yastahiqu hadzal fadlu, tidak berhak mendapatkan keutamaan ini illa bisababil walidain, kecuali dengan sebab kedua orang tuanya. Artinya apa? Artinya keutamaan silaturahim ini didapat oleh anak tersebut karena sebab kedua orang tuanya. Nah, kemudian hadis berikutnya ini yang tentang istighfar. Ini yang bagus sekali tentang istighfar. Fadl ke-37 ya. Nah, Hadis
36. Hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abu Bakar an Asim an Abi Salim an Abi Hurairah qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqul ay rabbi ayyu syai'in hadhihi faqala wa waladuka istighfar laka. Baik, jangan lihat ini. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, dan ucapan Abu Hurairah ini ada hadisnya yang sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, turfa'ul mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Mayit, seorang yang telah wafat itu akan diangkat derajatnya setelah wafatnya dia. Kemudian mayit ini mengatakan, ayo Rabbi, ayo syai'in hadi. Maksudnya dia tanya, loh kenapa kok aku diangkat derajatnya? Dia nggak tahu kenapa. Fayuqalu, maka dikatakan pada orang ini, waladuka istaghfara laka. Anakmu memohonkan ampun untukmu. Artinya orang tua ini dia dinaikkan derajatnya oleh Allah disebabkan istighfarnya anaknya. Dalam hadis dikatakan Allah mengatakan tentang sebab dia diangkat derajatnya. Allah mengatakan bistighfari waladikum lakum atau bistighfari waladika laka. Karena sebab istighfar anakmu kepadamu. Masyaallah. Untuk bisa beristighfar maka anak ini harus soleh para jamaah. Saya pernah mengatakan kepada para orang tua, yang mana orang tuanya itu menuntut anaknya harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus pinter ini pinter itu. Tapi anaknya nggak mampu. Anaknya nggak mampu untuk itu. Karena kepintaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemampuan dari Allah Azza wa Jalla. Anaknya nggak mampu. Saya katakan kepada beliau, Pak, tidak masalah anak panjenengan tidak hafal Quran. Tidak masalah anak panjenengan tidak hafal hadis. Tidak masalah anak panjenengan ranking terakhir. Tidak masalah anak panjenengan tidak paham-paham di sekolah. Yang penting anak panjenengan soleh. Karena ketika dia soleh, dia ngedoain orang tua. Yang penting anak panjenengan, saya bilang gitu. Yang penting anak panjenengan nanti ketika panjenengan tua itu dia nyeboi panjenengan. Itu baru bakti sesungguhnya. Karena nggak semua anak bisa nyeboi orang tuanya loh. Gak semua anak bisa nyeboi orang tua. Nyeboi orang tua itu merupakan ujian tersendiri bagi anak. Belum tentu yang hafal Quran bisa nyeboi orang tuanya, belum tentu. Belum tentu. Maka saya bilang seperti itu. Terus jamaah sini saya bilang, jamaah sini videonya. Terus dia nangis. Iya Ustaz. Jadi dia curhat sama saya, anak saya itu begini, saya begini. Jamaah sini. Saya bilang seperti itu. Enggak masalah itu Pak. Yang penting nanti jenengan tua, anak jenengan nyeboi jenengan, selesai masalah. Tujuannya itu kok. Menghafal Quran, menghafal hadis itu adalah bagian dari wasilah yang ada untuk mencapai kesolehan. Itu hanya bagian dari wasilah atau keutamaan. Kalau seandainya dia hafal Quran, hafal hadis, bisa nyeboi juga, makanya lebih utama. Tapi kalau dia nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, yang penting apa? Dia bisa nyeboi jenengan. Jenengan sakit loh, udah sepuh loh. Itu kan jenengan nggak bisa tahu sendiri. Yang pakai pampers siapa nanti? Yang memakaikan pampers siapa? Anaknya. Kalau anaknya nggak baik, jijik Pak, nggak diurus, marah, bawaannya emosi, ya kan? Bawaannya emosi. Kenapa bawaannya emosi? Karena anak ini menyikapi orang tua seperti menyikapi orang lain pada umumnya, yang masih normal akalnya. Padahal orang yang sudah sepuh itu akalnya sudah nggak normal. Pemikirannya bukan seperti kita lagi. Pemikirannya kembali seperti anak-anak. Jadi anak ini harus menyikapi orang tua yang sudah sepuh seperti anak-anak. Tapi kenapa dia marah? Saya pernah lihat betul itu. Pak sampai kiwis gede kok ngompol, kan sudah sepuh. Pikirannya nggak seperti itu lagi. Dan kenapa kok dia ngompol? Karena semua otot-otot tubuhnya sudah lemah.
Makanya panjenengan kalau tahu penyakit hernia. Hernia itu apa? Hernia itu ketika otot-otot usus buntu, otot-otot ini loh, pantat itu ada katupnya, itu lemah. Ketika dia lemah, maka usus buntu itu bisa keluar dari pantat. Dan itu terjadi pada orang-orang yang sudah sepuh. Nah, seperti itu. Ini dia butuh siapa? Butuh anak. Butuh anak, Pak. Kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak bisa ngaji, terus gimana nanti orang tuanya di kuburan? Dia butuh amal solih dari anaknya, ya kan? Terus gimana? Ya, kalau kita belum mendapat diskusi itu, maka ini kesempatan kita sebenarnya. Saya selalu, jadi goalnya kita, finishnya kita ke arah situ, Pak. Ya apa caranya anak ini nanti ngedoain kita dan seterusnya, seperti itu. Nah ini, orang tua dinaikkan derajatnya. Mungkin orang tua ini banyak dosa. Seandainya dia banyak dosa, maka istighfarnya anak ini bisa meringankan dosa atau bahkan bisa menghapus dosanya. Seperti itu. Baik. Kalau fikih hadisnya kita nggak perlu baca kayaknya yang 36 ini. Saya baca sendiri mungkin. Yang pertama, fadlu istighfaril waladi fi haqqil walid. Keutamaan istighfarnya anak fi haqqi walidayhi, dalam hak kedua orang tuanya. Yang kedua, al istighfaru sababun li raf'id darajat. Istighfar itu adalah sebab ditinggikannya derajat. Yang ketiga, istijabatu doa'il waladi sholih li abawayhi. Mustajabahnya doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Kenapa kok anak yang soleh? Karena biasanya anak yang nggak soleh itu nggak ngedoain orang tua, Pak. Saya punya teman banyak seperti itu. Yang ada malah benci sama orang tua, yang ada malah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Orang tua sendiri, saya sendiri nggak ngedoain. Tapi kenapa kok anak yang soleh? Dan di hadis juga dikatakan wal waladus soleh yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kenapa kok anak yang soleh? Karena yang ngedoain itu biasanya anak soleh. Yang memiliki perhatian penuh ke orang tuanya itu anak yang soleh. Kalau anaknya nggak soleh, dia nggak akan memiliki perhatian penuh. Seperti itu. Jadi yang paling penting hafal Quran atau soleh? Yang paling penting hafal Quran atau soleh? Soleh. Hafal Quran itu sarana untuk menuju kesolehan. Dia bukan satu-satunya tujuan soleh. Bukan, ada banyak sarana. Buktinya apa? Banyak orang hafal Quran tapi tidak soleh. Banyak orang nggak hafal Quran tapi sama orang tua itu sultan, soleh sekali. Seperti itu. Jadi tujuan kita ini soleh itu. Nah, untuk mencapai soleh ini banyak sarananya. Hafalkan Quran, hafalkan sunnah, belajar, jadi alim dan sebagainya. Banyak sarananya. Tapi semua itu menuju ke satu tujuan, soleh. Itu intinya. Jadi jenengan jangan bilang seperti ini keliru. Jenengan bilang bensat supaya kamu pintar, tidak. Hafalkan Quran supaya kamu hafal Quran, tidak. Kita ganti lafadznya. Hafalkan Quran supaya kamu soleh. Hafalkan sunnah supaya kamu soleh. Datang ke majelis ilmu supaya kamu soleh. Belajar ke sekolah supaya kamu soleh. Bukan supaya kamu pintar, tapi supaya kamu soleh. Karena orang pintar belum tentu soleh. Tapi orang soleh biasanya pintar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu. Barangkali ada yang ditanyakan. Yang kedua, apakah hadis yang sahih yang tadi Pak Ustaz
baik atau dapat pahala saja selain kepada orang tua kita yang telah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan kedua, hadis dhaif. Para ulama hadis itu sepakat akan bolehnya mengamalkan hadis dhaif yang berhubungan dengan fadailul a'mal. Banyak para ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal, dan ini boleh. Dhaif yang seperti apa? Dhaif yang tingkatannya ringan. Dhaif yang tingkatannya ringan itu biasanya pada ulama yang lain itu derajatnya hasan. Di ulama yang lain dhaif, di ulama yang lain hasan. Antara itu. Jadi ini masih bisa diamalkan. Presentasi kebenaran sampai ke Nabi itu bukan 50-50 kalau dhaif yang ringan. Tapi 90% dianggap bisa berasal dari Nabi SAW. Karena ringan saja dhaifnya. Sebab di ulama lain bisa masuk ke dalam hasan. Tapi kalau dhaifnya yang parah, perawi-perawi yang tertuduh dusta misalkan atau yang lainnya, maka ini tidak diamalkan oleh para ulama. Sehingga hadis tadi itu bisa kita amalkan. Terlebih lagi ada banyak hadis sahih yang mendukung hadis tersebut. Hadis itu dhaif, tapi lafaz atau yang dibicarakan oleh hadis tersebut itu ada dalilnya semua. Maka tidak ada masalah dalam hal ini. Kemudian yang pertama apa? Mas Syafi'i. Kenapa? Gak hanya bacaan Al-Quran, intinya beliau semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sampai kepada orang yang sudah wafat. Tidak hanya bacaan Al-Quran, semuanya itu menurut beliau. Jadi mayit ini hanya mendapatkan pahala sesuai yang dia usahakan saja. Kalau yang diusahakan orang lain nggak dapat dia. Seperti itu. Terus oh gitu. Ya, suatu hakikat itu dinilai dari buktinya, bukan dari pengakuan. Paham ya? Seseorang itu dinilai dari buktinya, bukan dari pengakuan. Misal jenengan, meskipun jenengan nggak mengatakan aku salafi, tapi keseharian jenengan menegakkan sunnah, maka jenengan salafi. Meskipun tidak mengatakan salafi, tapi ada orang mengatakan aku salafi, tapi kesehariannya tidak menegakkan sunnah, apakah bisa dikatakan salafi? Tidak bisa. Maka intinya itu bukan ada pada embel-embel, tapi intinya itu ada pada buktinya. Buktinya ada enggak? Seperti itu. Kalau dalam hal ini dia tidak sesuai dengan Imam Syafi'i, berarti bisa dikatakan dalam hal ini dia tidak mengambil madhab Syafi'i. Dalam hal lain mungkin iya, tapi dalam hal ini mungkin tidak. Karena Imam Syafi'i berpendapat, bahkan banyak dari kalangan ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tidak akan manfaat amalan orang lain atau kerabat-kerabat itu bagi si mayit. Jadi mayit ini hanya mendapatkan manfaat dari yang dia usahakan, termasuk anaknya, hanya anaknya saja. Tapi orang lain tidak. Jadi seandainya ada orang yang menghajikan dia atau membadalkan umroh dia, kalau bukan anaknya nggak sampai. Ini menurut beliau seperti itu. Nah, ada lagi? Gimana terjemahan min kibalihima, terus satu lagi dari qabla ijazi. Gimana? Bagaimana terjemahkan min kibalihima? Min Kibali dari sisi. Kibali dari sisi. Qabla injazi, qabla sebelum. Injaz memenuhi, pemenuhan. Anjaza yunjizu, injaz, pemenuhan. Kenapa kan di hadis Rasulullah mengatakan
lintas dikung itu adalah kalau seorang anak mengamalkan kebaikan. Rasul mengatakan, ya, mengatakan apa? sebuah hadis tadi pernah lupa awalnya itu kan. Yang mana? Ujungnya lintas dikung tadi. Oh, wa inna auladakum min kasbikum. Wa inna auladakum min kasbikum. Ya. Di sini kan sudah jelas kan. Apabila seorang anak itu mengamalkan kebaikan, otomatis sebuah orang ini mendapatkan. Ya. Atau gurunya mendapatkan selama gurunya mengajari. Ya. Nah, kenapa harus diistighfarkan lagi, didoakan lagi orang tuanya? Padahal otomatis kenapa harus didoakan? atau diistighfarkan lagi? Harus diistighfarkan Secara khusus. lagi secara khusus. Kenapa ya? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Gini loh. Orang yang udah wafat itu, dia itu butuh banyak amal. Butuh banyak amal, butuh banyak pahala. Jadi lakukan semuanya. Lakukan semuanya. Istighfarnya itu juga bermanfaat bagi dia. Misal, jenengan gimana ya cara jelasinnya? Saya paham, cuman kata-katanya agak susah. Intinya orang yang meninggal itu butuh banyak amal, butuh banyak amal, dan masing-masing kita akan menyesal. Orang yang banyak amal menyesal, yang kurang amal menyesal. Yang banyak amal juga butuh amal, butuh pahala. Yang sedikit amal tambah butuh pahala. Dan kita nggak tahu keadaan beliau di mana? Di alam kubur. Kalau beliau disiksa, beliau butuh apa? Pahala atau ampunan? Ampunan. Untuk menghilangkan dosanya, untuk menghentikan siksanya. Bukan butuh pahala. Butuh ampunan. Maka kita doakan dia dengan rahmat dan ampunan. Dan ini sunnah Rasul SAW. Adapun pahala itu juga bermanfaat bagi dia, karena dia juga butuh pahala untuk memberatkan timbangannya dia di akhirat. Jadi dia butuh semuanya. Jangan kita batasin. Kayak antum butuh uang sekian dibatasin, tidak bisa. Antum butuh juga ini, antum butuh juga ini. Orang sakit, dia butuh sayur, butuh obat, butuh buah-buahan. Antum nggak bisa bilang, oh, dengan obat kan bisa sembuh. Kenapa harus pakai sayur? Kenapa harus pakai buah? Obat saja kan sembuh. Loh, semua ini saling melengkapi, saling mendukung. Semakin lengkap semakin baik. Dan nggak ada ruginya juga, toh. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Kenapa Rasul masih diselawatin? Kan derajat kita tinggi. Nah, gitu kan? Kenapa Rasul masih diselawatin? Kenapa Rasul masih dimintakan ampunan? Kan beliau sudah diampunin. Permintaan ampunan untuk Rasul, selawat untuk Rasul itu itu akan menjadikan lengkap keutamaan beliau. Allah ingin Rasul itu semakin lengkap keutamaannya. Itu ada penjelasannya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa dibatasin? Ya, apa semua? Kita nggak perlu membatasin itu. Karena orang yang meninggal itu butuh semuanya. Butuh semuanya. Dia cuma butuh semuanya. Dia nggak butuh apa-apa kecuali ampunan dan rahmat. Udah itu aja, cukup. Dia hanya butuh dua itu. Karena dia nggak bawa apa-apa kan? Karena Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian akan mendatangi kami, kata Allah, furoda, sendirian saja. Mana mobilnya, mana hartanya nggak dibawa semua, mana pakaiannya nggak dibawa semua. Dia butuh apa? Ampunan dan rahmat. Karena ketika dia dibangkitkan, orang itu akan memikul dosanya di punggungnya. Dia butuh ringan, berat loh dosa itu. Siapa yang bilang dosa itu ringan? Kita hidup dari lahir sampai meninggal berapa tahun? Sehari udah, jangan pernah hitung sehari berapa dosa. Ada 100 dosa? Mungkin. Berat dosa itu dipikul di akhirat, di punggung. Kita butuh keringanan. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita maksimalkan segala apa yang bisa. Kita maksimalkan segala apa yang bisa, karena dia butuh. Nah, ada lagi? Kalau yang dilakukan kesalahan
mazhab kita ada 4 mazhab ya. Untuk di Indonesia yang kebanyakan yang namanya mazhab Syafi'i. Nah, yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita itu mencolok dari mazhab satu mazhab yang lain kita amalkan? Dan boleh. Demikian juga boleh mengambil pendapat yang sesuai dengan sunnah dari 4 madhab. Boleh mengambil pendapat satu madhab saja juga boleh. Bagi orang yang bisa menggali dalil, maka dia menggali dalil, meneliti dalil. Tapi bagi orang yang tidak bisa menggali dalil, maka dia itu sifatnya taklid kepada orang yang dia anggap berilmu. Misalkan di sebuah kampung, dia punya permasalahan, dia nggak tahu jawabannya apa. Di kampung itu ada orang yang dianggap ustadz, ada orang yang dianggap ustadz. Hakikatnya bukan ustadz, tapi dia dianggap ustadz. Maka dia tanya kepada ustadz tersebut dan mengikuti jawaban ustadz tersebut. Itu sifatnya taklid. Tapi bagi orang yang bisa menggali dalil, maka dia menggali dalil. Itu ada rinciannya. Udah ya? Kapan-kapan minggu depan kalau bahas masalah madhab, saya persiapkan juga. Mempersiapkan kata-kata yang pas. Nah, kita akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.